Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafika Nurjana. NIM saya 1801 Saya dari Informatika D2018. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi kasir. Nah, di sini untuk tampilan seperti ini from inputnya. Di sini itu kita menggunakan contoh codingan yang seperti ini. Nah, di sini ada from method post activation simpan. Di sini ini simpan ini untuk ke arah di sini. Nah, berhubungan. Setelah itu kita di sini menggunakan post untuk menyimpannya. Nah, maka di sini kita juga menggunakan post. Lalu di sini kita menggunakan beberapa tabel. Ada beberapa tabel, yaitu contohnya itu seperti tabel barang, jenis barang, harga satuan, jumlah beli, total bayar, diskon, total setelah diskon dan bayar, dan kembalian. Nah, contoh tabelnya itu seperti berikut. Nah, ini untuk judulnya sendiri itu ada ini from input. Nah, ini kita menggunakan H1, lalu tulisannya terlihat lebih besar. Lalu di sini kita menggunakan on focus, mulai hitung, on blur, berhenti hitung, itu untuk secara otomatis dia menghitung sendiri yang kita input. Contohnya seperti ini, saya contohkan. Lalu jenis barangnya baju gamis, harga satuannya 100.000. Nah, otomatis dia akan menginput sendiri jumlah yang kita beli adalah contohnya 1. Nah, dia akan masuk sendiri. Nah, ini jika harganya 100.000 maka tidak ada potongan harga atau diskonnya. Lalu uang yang dia bayar adalah 100.000. Nah, otomatis kembaliannya tidak ada. Contohnya seperti ini untuk from inputnya, yang di teksnya ini yang masuk ini fokusnya. Lalu di sini di bagian script tipenya kita mulai menghitung di sini diskon persen. Nah, ini dia. Jika dia lebih kecil sama dengan 80, maka dia tidak ada sama sekali diskon. Tetapi dia jika lebih besar dari 80 sampai dengan lebih kecil dari 200.000, maka dia dikenakan diskon 10%. Dan jika dia baju atau barang tersebut yang kita beli harganya 200.000, lebih besar dari 200.000 dan lebih kecil dari 400.000, maka diskonnya 20%. Dan jika harga barangnya 400.000, lebih besar dari 400.000 atau sama dengan 400.000, maka dikenakan diskon 30%. Nah, untuk menghitung jika memang ada perlakuan untuk diskon, maka dia akan lanjut ke sini untuk persen, berapa persen diskonnya, 20%. Lalu di total diskonnya, lalu di sini setelah diskon lalu sama dengan total bayar, berapa yang kita bayarkan, dan dikurangi dengan diskon yang telah kita dapatkan. Nah, sama juga yang di bawahnya untuk kembaliannya. Di sini ini untuk kembaliannya, uang yang telah kita bayar lalu dikurangi setelah diskon, maka kembaliannya itu berapa? Contohnya seperti itu. Lalu di sini saya menambahkan tombol untuk menyimpan dan tombol reset. Contohnya itu seperti ini. Ini tombol untuk menyimpan dan ini tombol untuk mereset. Lalu di bawahnya juga ada tombol laporan, di mana tombol laporan ini berhubungan dengan yang di sini. Nah, ini. Lalu contoh codingannya itu seperti ini. Ini contoh codingannya. Nah, lanjut ke database-nya itu seperti ini. Nah, ini saya memiliki 10 tabel. Untuk nomornya
sendiri dia otomatis tersimpan. Jika kita menginput data di sini, maka dia akan otomatis tersimpan di dalam database ini nomornya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Dia akan otomatis menyimpan seperti ini inputan yang telah saya masukkan tadi, diskonnya, total setelah diskon, bayarnya, kembaliannya. Contohnya itu seperti itu. Lalu di bagian from laporan penjualan. Laporan penjualan ini contohnya itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini di bagian laporan judulnya saya menggunakan H1, lalu yang ini nomor, nama, jenis barang, harga barang, jumlah beli, total barang, diskon, total setelah diskon, bayar dan kembalian itu contohnya seperti ini. Nah, dia akan menyusun tabelnya ke samping. Nah, di sini ada laporan, di mana laporan ini tadi nyambung dengan bagian ini, from inputan. Dia akan nyambung ke sini. Laporan. Nah, jika kita klik laporan, dia akan ke laporan. Nah, begini. Contohnya ya. Ini kita dari from inputan, kita akan melihat laporan. Nah, contoh itu seperti ini. Lalu kita dari laporan ini, kita akan masuk ke laporan from inputan jika kita mengklik laporan. Nah, tampilannya seperti itu dan codingannya seperti ini. Untuk codingan untuk penyimpannya itu seperti ini. Nah, di sini kita masukkan nama barang dari index yang telah kita masukkan tadi, yang di sini, name-nya kita masukkan di sini. Lalu di bawah sini ada MySQL. Nah, ini ya. Ini untuk supaya dia bisa menyimpan. Jika data berhasil disimpan, maka dia akan menyatakan menyimpan data berhasil. Nah, lalu di bagian koneksi ini cuman untuk menghubungkan antara PHP yang telah kita anukan, PHP yang telah kita lakukan, atau yang telah codingan yang telah kita kerjakan, nyambung dengan XAMPP-nya. Nah, ini seperti yang kita ini di localhost, dia masuk ke localhost. Lalu ininya, nama file saya itu kasir, sama seperti ini. Di sini filenya file kasir, ini file kasir. Lalu di file kasir ini ada tabel penjualan. Nah, tabel penjualan. Nah, ini nama filenya file kasir. Lalu masuk di root, localhost, root, usernya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di bagian linknya ini kita mengulang kembali yang di bagian ininya. Host, user, password, name, dan seperti itu. Mungkin saja tampilan yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila aplikasi ini belum begitu sempurna. Di sini saya satu kelompok dengan Suryawati, tapi dikarenakan jauh, mungkin dia tidak bisa untuk merekam suaranya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan masih memiliki kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.